Kemudian salah satu amalan juga yang mungkin kita harus lakukan dalam Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Yang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu doa ini adalah senjata orang-orang beriman. Dan doa ini adalah ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, maka aku akan menjawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang sombong dan ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam, neraka jahanam yang hina. Salah satunya adalah orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa. Mengapa dikatakan sombong? Karena mereka ini tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa ini menandakan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang miskin, yang fakir, yang masih membutuhkan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan memberikan kepada kita. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya malam yas'alillah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan marah kepada dia. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah marah kepada kita. Maka senantiasa kita berdoa, karena ini menandakan kita ini masih butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih kekurangan dengan apa yang hajat-hajatnya yang banyak. Kemudian ada satu hadis, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, Rasulullah menjanjikan, siapa yang berdoa maka tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika seorang berpuasa sampai dia berbuka. Biasa kita ini menjelang buka, jadi menjelang buka biasa orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima doa kita. Wal imamul adil wal mudlim, dan juga imam yang adil, pemimpin yang adil, dan juga orang-orang yang terzalimi. Maka 3 orang ini adalah orang yang bila mana mereka berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita maksimalkan doa, terutama di bulan Ramadan, dan kita posisinya lagi berpuasa. Kemudian salah satu juga amalan yang tidak boleh kita lupakan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bagaimanapun kualitas bacaan kita, karena kita mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin bacaannya lancar, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terbata-bata. Maka semua akan mendapatkan pahala. Dalam satu hadis, al-mahir bil Quran ma'as-sakratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia bersama dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Jangan malu. Wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dalam kebaikan. Jangan malu ketika kita lambat membaca Al-Quran terbata-bata, karena tetap akan ada pahalanya. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, dan juga pahala bahwasanya dia terbata-bata dan usahanya untuk membaca Al-Quran. Jadi kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, ulama kita, sampai ada yang 1 hari hafal 30 juz. Dia baca terus Al-Quran. Ada yang setiap 2 hari, ada yang setiap 3 hari. Intinya di sini adalah mereka semangat membaca Al-Quran. Bahkan ada satu riwayat yang mungkin sering kita dengar. Ada seorang suami istri, dia mengatakan kepada suaminya, ya Habib, bangunlah wahai suamiku. Bangunlah, karena karena jalan kita ini masih jauh. Jadi suaminya ini lagi tidur. Jadi dia bangunkan, ya Habib, saya nggak tahu apa tadi. Wahai suamiku, bangunlah, karena jalan kita ini masih sangat jauh. Wazaluna qalil. Akan tetapi perbekalan kita ini sangat sedikit.
maka suaminya disuruh bangun untuk bagaimana membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat malam. Kita ini sedikit wazalu qalil, perbekalan kita sedikit, waqafilun dan orang-orang beriman itu sudah jauh di depan. Maksudnya di sini adalah kita ini masih di sini aja. Bekal kita sedikit untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang beriman, orang-orang soleh sudah jauh di depan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka kita perbanyak sholat malam, kita perbanyak puasa, perbanyak membaca Al-Quran. Dan juga dari Muhammad SAW juga beliau punya semangat ya untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Begitu pula para sahabat, para salafus saleh dan yang lainnya. Maka di sini dituliskan bahwasanya ada orang yang tua, dia sudah tua, diceritakan oleh temannya ketika dia melaksanakan sholat atau ketika dia membaca Al-Quran, maka seperti tidak goyang membaca Al-Quran ketika sholat dan membaca Al-Quran ketika duduk. Ketika dia membaca Al-Quran, satu rakaatnya sampai 200 ayat dari surah Al-Baqarah, itu 2 juz satu rakaat yang baca. Padahal dia sudah orang yang tua. Mengapa? Karena orang seperti ini ingin memaksimalkan untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Al-Quran ini juga diturunkan dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, mari kita semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Satu huruf yang kita baca akan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan satu halaman yang kita baca itu ada berapa? 110, maka dikalikan 10. Itulah pahala yang kita dapatkan dibanding kita hanya mungkin scroll HP, buka TikTok dan yang lainnya, Instagram dan yang lainnya. Maka ketika waktu itu kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran, maka pahala itu akan terus mengalir, ya, terus. Kemudian yang terakhir, salah satu yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah kita bisa baik-baik bersedekah dan memberikan makan orang lain, bersedekah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'." Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia kasih buka puasa tanpa mengurangi pahala tersebut. Ini adalah keutamaannya. Oleh karena itu jangan segan untuk memberikan makan orang atau memberikan bukaan. Satu orang, 2 orang. Mungkin biasa di masjid-masjid kita diumumkan, ya, siapa yang mendapatkan jatah untuk membuka puasa di masjid. Maka kita harus bersemangat. Ya, kita harus bersemangat karena di situ ada pahala. Yaitu berapa orang yang kita danai untuk berbuka puasa, maka sebanyak orang itu pula kita mendapatkan